Ya. Tapi dalam amalan ini kita katakan oknum ya, oknum. Misalnya Iya, iya. mengkeramatkan keris atau misalnya mengkeramatkan batu aki, nah, seperti itu saya kurang setuju. Oh. Iya, 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 iya. Dan itu kan bukan sesuatu yang apa ya, itu hampir merata di orang NU kalau yang saya lihat ya, orang-orang sekitar saya, orang-orang sekitar orang tua ya, itu kebanyakan seperti itu. Itu bagaimana? Itu ditafsir itu, Kang. Mengkeramatkan keris ini maksudnya kayak seperti apa? Misal mengkeramatkan batu akik lah, ini kayak apa ini? Contohnya nyembah batu aki atau gimana? Kalau dikatakan nyembah secara sorry ya enggak sih. Nah, gimana? Kalau yang saya dapati, mereka itu ada yang memandikan setiap berapa minggu sekali. Nah, ketika ditanya kenapa kok dimandikan, ya ini memang sudah permintaannya gitu. Itu saya dulu punya tetangga, itu di Sulawesi dulu. Saya sebenarnya asli Sulawesi, terus saya pindah ke Gresik sekarang. Nah, itu menjadi amalia apa itu? Oh ya nggak tahu mereka, saya nggak paham. Maksudnya begini loh, maksudnya begini. Kalau kita bicara ajaran itu kan mestinya kan ya tersebar luas, kemudian ini dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan kemudian istilahnya itu menjadi sebuah ajaran lah, diajarkan ke banyak orang. Ya semisal kalau kita tahu di lingkungan kita itu adalah bagaimana guru-guru kita itu mengajarkan untuk selalu berziarah ke makam para aulia, para ulama, para guru-guru mereka. Kemudian jangan sampai lupa di situ membaca Al-Quran yang nanti pahalanya dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal itu. Nah, itu baru ajaran namanya. Itu baru ajaran. Kalau memandikan aki ini saya kok belum pernah dengar ya, orang itu kemudian ini ajaran dari mana, kemudian terus siapa yang membawa, terus bagaimana ini kok. Oke, kita nggak ngomongin itu. Itu kan maksudnya saya katakan oknum ya. Makanya saya bilang tadi, kalau seperti itu saya nggak setuju. Kan saya tidak mengklaim itu ajaran aswaja, nggak. Saya nggak klaim itu. Kalau misalnya kita kembali ke sebentar. Terus kenapa ketika ditanya apa menurut Anda tentang aswaja, kok langsung ada plesetin? Enggak diplesetin. Maksudnya apa begitu? Kan Loh, kita plesetin itu plesetin. Ya Anda memang nggak tahu maksud plesetin, kan aswaja saya yang ditanyakan. tafsir. Apa pendapat Anda tentang aswaja? Emang Anda nggak tahu itu maksud kemana? Kok langsung Ya. bilang asli jangan Jawa? Ini mau diskusi, Sabar. mau cari ribut? Jangan pakai Itu kan oknum. emosi. Itu oknum. Bukan Jangan emosi. pakai emosi. Bukan emosi. Oh, bukan emosi. Coba Ini nanya. Bib, sabar Bib, santai Bib. Sebentar, Ane mau tanya. Ini Awal maksudnya lagi, Bib, Anda, awal lagi, Bib. ketika ditanya aswaja, bagaimana menurut Anda? Kok jawabnya asli bujangan Jawa? Tuh coba dituturkan. Maksudnya bagaimana? Maksud saya Nggak ada di sini, di Komal ini. Begini. Nggak ada. Ini di antara mujawib dengan yang host. Itu saya yakin nggak ada tuh yang seperti Anda katakan memandikan keris. Itu nggak ada di sini. Terus ketika ditanya apa menurut Anda mengenai aswaja, kok Anda bisa jawab asli bujangan Jawa tuh maksudnya gimana? Apakah Anda nggak tahu yang dimaksud aswaja di sini artinya kemana? Atau tahu cuman sengaja-ngajak mau menggiring opini ke arah asli bujangan Jawa? Itu saya minta penjelasannya coba. Oke, Ini bukan emosi ya, bukan? Oke, saya jelaskan. Ini saya sebelum menjelaskan itu saya waktu kecil memang NU ya, memang NU. Dan sekarang ya saya masih bermuamalah dengan orang NU juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya jawab begitu? Karena dalam kita kan ada namanya nama dan ada namanya hakikat. Kalau yang dimaksud namanya ya, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan namanya, hakikatnya itu sesuai dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya saya setuju. Tapi kalau misalnya menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata yang diamalkan itu asli wejangan Jawa, ya saya nggak setuju. Itu maksud saya gitu. Loh,
Ini kan yang ditanyakan Iya, betul. aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana menurut Anda tentang aswaja ahlus sunnah wal jamaah? Jawabnya Ya, itu ya sudah, itu berarti kalau misalnya pertanyaannya ahlu sunnah wal jamaah yang ori, yang asli, ya saya setuju gitu. Nah sekarang Yang kalau ori saya itu, tanya yang balik, ori kalau itu saya contohnya tanya balik, seperti apa? Yang ori itu contohnya seperti apa? Misal begini, konser gitu, konser pakai replika Ka'bah gitu, konser gitu, perempuan joget-joget di atas Ka'bah replika, itu maksudnya yang sunnah yang gitu. ya enggak lah itu mah. Itu sunnah Itu asli juga apa kurang sunnah-sunnahan setuju yang begitu? Itu saya Saya mau nggak tanya setuju itu juga sunnah yang asli itu. apa sunnah-sunnahan? Itu juga nggak setuju saya kalau seperti itu. Nah, Misalnya kita kembali ya lebih ke baik bernarasi yang lurus-lurus aja lah, yang ilmiah, jangan menyenggol-nyenggol yang bukan pada ranahnya dibawa-bawa ke sini. Lebih baik yang itu aja lah. seperti Jadi orang apa juga contohnya diskusinya coba. bisa. Ya ditanya aswaja, ya Anda jawab tentang bagaimana pengertian aswaja, bagaimana aswaja memahami tentang asmaul sifat, tentang ayat-ayat mutasyabihat, terus amalia apa yang biasa diterapkan di sini. Bukan oknum ya, bukan amalia oknum ya. Ajaran yang disampaikan oleh aswaja ya ahlus sunnah wal jamaah, yang di sini kita ma'rufnya dengan al asyariyah wal maturidiyah, dengan juga mungkin juga al muhaditsin juga boleh masuk di situ. Nah, itu boleh komen di situ. Mungkin tidak setuju dengan muhaditsin atau mungkin tidak setuju dengan asyariyah dimasukkan sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah, atau amaliyahnya mana dari ajaran betul-betul ajaran ahli sunnah wal jamaah yang tidak kurang setuju. Jangan cuma ngaku-ngaku NU. Coba dibentangkan gitu loh. Oke. Itu kan lebih enak tuh, betul nggak? Kita Itu kan lebih membicarakan enak. Jangan tiba-tiba bicara oknum terus digiring ke sini sebagai aswaja, kan nggak enak dengarnya. Ini coba kita minta suara dari sosis ini. Kita minta Jangan. suara dulu dari sosis. Apa sosis itu gak bisa dia gak bisa bernarasi. Oh, ya udah mungkin tempatnya bisa dipakai ke yang lain. Ya nanti aja kalau Ya. jangan. Kalau boleh saya Lengkap ya, tertarik nanti sama kalau tema sudah ada meyakini Wahabi Allah yang cerdas. bertempat adalah kufur ini kayak Gini. Bentar gini. Tenang aja. Anda ini biar clear lah, biar tuntas itu. Menurut Anda tadi kan ini soalnya sudah masuk pada tema ya, sudah terlanjur masuk kepada tema. ya. Menurut Anda aswaja yang asli tadi kan Anda bilang ada aswaja yang murni, ada aswaja yang wajangan Jawa, contohnya adalah mandikan keris, mandikan ake dan seterusnya lah. Oke lah, itu sebenarnya kalau mau dibahas itu saya yakin Anda nanti juga akan menemukan banyak ilmu baru di sana, tapi ya gak usah lah. Nah, yang asli, yang aswaja murni ini kayak apa contohnya? Kalau kita merujuk kembali pada hadis, ya ada sebuah hadis mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Rasul, Nggak yang sekarang itu loh, nggak usah bawa hadis. Nggak yang ada ini loh, yang asli jamur itu kayak apa contohnya? yang maksudnya pertanyaannya merujuk kemana ini? Nggak, tadi anda itu kan langsung ketika bicara aswaja jangan Jawa itu contohnya kayak orang yang mandikan keris. Lah yang aswaja murni hari ini itu kayak apa? Yang hari ini loh. Ya itu Bukan- tadi. Ini saya mau jelaskan. Ya langsung aja. Ya itu tadi kembali ke hadis Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Contoh, misalnya kita kembali ke ngomongin tadi kan sudah terlanjur ngomongin ziarah. Ziarah kubur itu sunnah, tapi ziarah kuburnya hendaknya sesuai dengan tuntunannya gitu. Gimana tuntunannya? Misalnya tuntunannya ya kalau misalnya masalah kirim Al-Qur'an itu kan khilafiyah ya, masih khilafiyah ya. Kalau misalnya Antara siapa? Khilafiyah antara siapa? antara ulama yang dikatakan ulama gitu. Siapa? Jangan framing. Ya antara Syafi'iyah sama Hambaliyah itu kan beda pendapat. Masa coba dibacakan referensinya mana yang mengatakan Ini Hambaliyah? kalau mau merujuk ke sana panjang sekali nanti. Oh enggak panjang. Nggak apa-apa.
Ya italafu Justru ini ngerucut ini, bainal Kang. hambaliyah Justru ngerucut wasafiyah itu coba sampean coba kitabnya di mana? Italafu atau italafa baina syafiyah wa hambaliyah, apa ada narasi kayak begitu? Mau dicarikan dulu referensinya. Ini malam-malam begini saya buka kitab yuk. Nggak apa-apa. Enggak, nggak lo apa-apa. sampean enggak gini loh. Sampean itu kan sudah ngomong bla 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 bla, ada perbedaan antara syafiyah dan ini sampean sudah pernah nemu, sudah pernah baca atau masih bernarasi dulu kemudian nyari dalil belakangan? Sudah pernah cuman Di mana? Di kitab apa? Cuman ngecek dulu di dicari Google. lagi, gitu. Butuh dicari Cuman lagi. ngecek dulu di Google. Jadi Enggak, mulut enggak. lebih dulu. Karena gini loh, karena ini kebiasaan teman-teman sebelah ini yang suka framing cuap-cuap ini yang sok sunnah, sok ngaku bener. Ini ternyata rapuh sekali dan paling ngawur orangnya. Sembrono, ngawur, dan banyak salahnya. Oke. Misalnya kita katakan dalilnya orang yang mengatakan bahwasanya kirim Al-Fatihah itu nggak nyampe, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Ente apa ulama apa siapa? Ya mereka kan kembali ke ya manusia zaman sekarang. Siapa? Siapa? Sebutkan orangnya. Usaimin, Piranda, Jawas atau siapa, kan jelas itu. Kembali kita ngomongin orangnya langsung. Loh, Kan kita membicarakan pendapat. Gini loh Pak, ini bukan main-main Pak, ini bicara agama kita, ini bukan main-main peta umpet ini. Kita itu membicarakan Bicara pendapat. hukum itu Pak, gini loh Pak, bicara hukum itu, ini mulai zaman mbah-mbah wali dulu, zaman ulama-ulama salaf dulu, selalu kola Asy-Syafi'i, kola Al-Mawardi, kola An-Nawawi, kola Izzuddin bin Abdissalam. Gak boleh Pak bicara sembrono itu. Ini bahaya ini kalau ada karakter kayak begitu. Orang awam ya baca aja kitab aja masih belepotan langsung qala Rasulullah. Ini gimana hukumnya? Ini hukumnya bla bla bla. Qala Rasulullah. Bla bla bla. Qala Rasulullah. Kacau Pak. Oh, bido ini. Kacau. Ya. Tapi sekarang perbedaan pendapatnya Syafi'iyah dengan Hanabilah tadi yang dibilang ada berbeda pendapat di mana ya coba? Terus di kitab apa siapa yang berkata? Coba ini ya, ini jangan-jangan Aswaja itu nggak begitu ya karakternya Aswaja itu ya. Bagaimana Mbak Hasyim Asy'ari itu mengatakan ciri-ciri Aswaja itu adalah pendapat-pendapatnya itu disandarkan kepada aslafuhum. Pendapat-pendapatnya disandarkan betul kepada apa itu, kepada para pendahulunya, artinya ulama-ulama pendahulu. Karena ya kaidah ini harus dipegang secara logis ya. Wa in kanat naqilan fasihah. Jika engkau itu menukil satu pendapat, maka pastikan pendapat itu sahih, pendapat itu benar. Artinya bukan pendapat yang di situ masih remeng-remeng. Semisal Anda mengatakan ada perbedaan antara Hanabilah dan Syafi'iyah. Nah ini pendapat dari mana? Terus kevalitannya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kesohihannya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Jangan sudah bilang kemudian cari dalilnya belakangan. Sudah terlanjur menghukumi haram, mana dalilnya? Ya saya cari dulu. Wah ini kan payah ini. Ini apa ini? Aliran apa ini namanya ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, sedikit mengarahkan. Maksudnya minta penjelasan tadi tuh yang dikatakan oleh Pinjan TV. Maaf sebelumnya. Ya benar apa yang dikatakan oleh Pakai Maksun. Jadi kalau memang mau berpendapat, alangkah baiknya itu setidaknya harus tahu ada dalilnya dulu gitu. Tuh, karena itu lebih penting gitu. Karena ini kan juga yang dibahas
oleh kita semua di sini kan bukan masalah hal sepele apa yang ada hanya bala-balan kan gitu, enggak ya kan. Juga di sini kan adanya kita berdiskusi kayak gini kan bukan hanya sekedar apa ya ingin gimana enggak, maksudnya kan di sini ibarat kata kayak sedang lagi musyawarah untuk mencari sebuah kebenaran kan kayak gitu. Jadi yang lebih banyak ya ketika mau melontarkan sebuah pendapatan kayak gitu itu harus didasari adanya dalil gitu. Karena kan percuma kalau kita mau ngomong bla 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 ya gini tapi nggak ada dalilnya, ya udah ibarat kata apa coba ngomong kayak gitu, nggak ada referensi sama sekali kayak gitu. Ada satu kaidah mengatakan ad-dakwah bila dalil fahuwa batilun, itu ada kata gitu. Maksudnya orang yang berdakwah dengan tanpa adanya dalil itu termasuk dakwah tersebut itu adalah batil gitu. Itu nggak boleh diikuti gitu. Coba tampilkan di mana perbedaannya Syafi'iyah dengan Hanabila tentang hal apa coba. Itu tampilkan narasinya di kitab mana. Kalau inti hafal sebutkan aja siapa yang bicara, ulama siapa. Itu siapa Bang? Itu pada Bang Binjan atau gimana? Binjan, coba jawab. Jangan diam aja. Tadi awal masuk Tadi itu begini ya gas. Pak. Gini. Tadi itu beliau mengatakan bahwa ziarah kubur tentang pembacaan Al-Quran di kuburan itu ada khilaf ulama. Khilaf ulama itu baina Syafi'i wa Imam Hambal. Padahal Imam Hambal itu murid dari Imam Syafi'i ya. Kan seperti itu ya. Maka kita tagih itu dapat seperti itu referensinya dari mana gitu ya. Yang kita tagih di situ. Tapi kayaknya berat ya kalau menagih pendapat seperti itu dari imam 4 mazhab itu memang nggak ada. Tapi kalau khilaf bainal ahlu sunnah wal hanabi itu ada. Coba gini, Bain ahlu sunnah wal hanabi ya, wal wahabi ya. ya Pak Wahabi. Iya, Gini, coba saya sepilkan satu kitab. Ini Ibnu Qayyim itu Hambali, Syafi'i, Hanafi atau Maliki? Ibnu Qayyim al-Jauzi. Secara fikih loh ya. Hambali ya. Ya, Hambali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan Hambaliyah. Secara fikih Hambaliyah. Nah, di dalam kitab Ar-Ruh itu jelas ya. Di dalam kitab Ar-Ruh halaman 33 itu beliau mengatakan aqadzukira an jama'ati minas salaf annahum ausau ayyuqra'a inda kuburihim waqta dafni. Qala Abdul Haq yurwa anna Abdullah bin Umar amara ayyuqra'a inda qabrihi suratal Baqarah. Nah, bahwa jamaah ulama salaf itu banyak yang mewasiatkan ketika dirinya nanti sudah meninggal untuk dibacakan Quran di sisi kuburannya ketika dikuburkan. Nah, ini di dalam kitab Ar-Ruh. Ya Pak Yai. yeah. Kalau saya bacakan Umdatul Qari, kira-kira diterima nggak? Boleh. Terima aja. Terima. Bacakan aja ya. Mantap. Iya, ini Masalah gini ya Kang Binjai, karena di sini ini sebenarnya kita pun gini. Di sini ini kalau sampai membaca kitab itu hostnya senang. Abu Yainah senang, Kang Rifan lagi senang. Betul kalau sampai baca kitab. Ya. Kami tidak pernah marah orang baca kitab. Coba saya baca ya. Wa qala al-Aini rahimahullahu taala, ini dalam kitab Umdatul Qari.
ikhtalafan nasu fi hadhil mas'alati. Fadhahaba Abu Hanifata wa Ahmadu radhiyallahu anhuma ila wusuli thawabi qiraatil Qur'ani ilal mayyiti. Enggak perlu terjemahkan kan? Ya. Enggak perlu kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Terus. Oke. Wa qala an-Nawawi Nggak perlu. wa qala an-Nawawi al-masyhuru min madhhabi Syafi'i wa jama'atin anna qiraatal Qur'ani la tasilu ilal mayyiti. Ini dua pendapat sudah. Ya. Walakin ajma'al ulama'u ala anna du'a yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu. Itu apa sandaran saya mengatakan bahwasanya mengirim Quran kepada mayit itu perbedaan pendapat. Itu tadi perkataan Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Oke. Jadi Ya, itu kalau saya minta baca saya bisa, cuman ya perlu nyari dulu karena kan kita nggak nggak apa. ngoten nggih. Ya, oke. Berarti itu kan sampean Sebentar Ji. Ya, monggo. Gini. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu untuk jenengan Kang ya. Selama ini kan ada kaum salafi mengaku salafi, untuk baca kitab itu susah sekali, seperti di atas sampean itu. Jadi kalau sampean datang terus baca kitab ini, saya terus terang ancurkan 2 jempol Kang. Masya Allah sekali Kang. Jadi terima kasih kepada sampean karena sudi naik dan baca kitab. Gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, memang dari golongan salafi yang naik rata tidak pernah ada yang bawa referensi kan. Itu saya kabarkan kepada jenengan. Jadi malam ini sampean bawa kitab itu saya masya Allah sekali. Gitu ya. Terima kasih. Sebenarnya saya pribadi seperti ini. Ya. Saya juga kurang setuju sama orang yang dikatakan salafi tapi mereka tidak buka referensi. Mereka nggak bisa baca kitab. Itu saya kurang setuju. Yang kedua, saya juga kurang setuju sama aswaja yang suka memframing meyakini Allah bertempat adalah kufur. Ini sebenarnya benar perkataan ini, tapi kalau dinisbatkan kepada Wahabi, mereka mengatakan Allah bertempat, saya nggak setuju. Kalau Wahabi itu nggak ada yang ngomong kalau Allah itu bertempat. Maksudnya bertempat seperti manusia, yang nggak ada. Siap. Selama yang saya dapati Mohon ini nanti kita mohon ini nanti untuk berlembut-lembut ya dengan Akang ini ya, karena menemukan orang yang seperti ini 1 dari 1000 dalam Wahabi. Ya, jarang ada Wahabi yang kayak sama ini jarang ya. Jarang. Biasanya botol semua biasanya ya. Ya host, permisi mau nanya. Ustadz Binjai, tadi kan di situ dijelaskan di Umdatul Qari bahwa dari mazhab Syafi'iyah ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kirim surah atau pahala surah ke mayit sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Nah, boleh dijelaskan nggak tuh di Umdatul Qari disebutkan nggak dari mazhab Syafi'iyah yang mengatakan tidak sampai ulama mana? Yang mengatakan tidak sampai itu bahkan malah ulama Syafi'iyah yang mengatakan nggak sampai. Iya, ulamanya siapa aja? Kan ada yang mengatakan nyampai, ada yang mengatakan tidak nyampai. Coba kita mau cek lagi lebih dalam. Itu dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak sampai, siapa nama-namanya ulamanya? Disebutin nggak? Coba saya baca dulu ya, kira-kira beliau sebutkan atau enggak. Karena di sini redaksinya waqala an-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan al-masyhuru, yang paling masyhur min madhhabis Syafi'i wa jama'atin anna qira'atul Qur'ani la tasilu ilal mayyit. Ini kan perkataan Imam An-Nawawi. An-Nawawi bilang tidak sampai. Iya, beliau ini Umdatul Qari mengatakan seperti itu. Oh enggak, An-Nawawi bilang sampai, bahkan kalau dihatamkan Al-Qur'an hasanan. Ini kan beliau mengatakan al-masyhur. Beliau mengatakan al-masyhur. Itu nggak salah itu, di Umdatul Qari nggak salah itu. Insya Allah benar, ini Umdatul Qari. Ya. Oke, yang mengatakan tidak sampai siapa? Ulama-ulama siapa di situ? Kalau di sini cuma dikatakan al-masyhur min madhhabi Syafi'i. Tapi kalau yang mengatakan sampai bahkan malah Hanabilah sama Abu Hanifah.
Itu kan serupa di kutipan Fathul Muin ya, host ya. Di bab hadiah ya. Nah, banyak itu, Ya banyak. seperti itu. Banyak itu. Tapi Emang begitu, ini saya Mas? rambangkan dulu sambil mencari referensi ya. Nggih. Sambil mencari referensi. Ya, tapi pada akhirnya itu semua sepakat seandainya nanti selepas membaca Al-Qur'an itu ada bacaannya Allahumma ij'al wa ausil sawaban wa taqab au Allahumma ij'al wa taqab wa ausil sawaban ma qara'nahu minal Qur'an gitu. Ya, Nanti terus anu kita aja, kita adu referensi aja lah. Kita adu referensi aja. Iya. Saya ada ini kan tambahin di sini boleh? Oh, monggo tafadhol. Sebentar, lanjut. Halo. Assalamualaikum. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kan ada dua pendapat. Ada masyhur, ada muqabil masyhur. Dan keduanya ini pendapat imam sendiri. Kan begitu. Jadi di sini dalam kitab Fathul Wahhab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau menjelaskan letak duduk pendapat masyhur tersebut. Juzuk kedua halaman 23. Redaksinya seperti ini. Wa amal qira'atu faqala an-Nawawi fi syarh Muslim al-masyhuru min madhhab Syafi'i annahu la yasilu thawbuha ila al-mayt. فقال بعض أصحابنا يصيل وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصيل إليه ثواب جميع العبادة من صلاة وصوم وقراءة وغيرها. Ada ilah lah ya. Adapun qiraah, maka berkata Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim, bermula pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i bahwa pahala itu tidak sampai kepada mayit. Waqala ba'dhu ashabina, dan sebagian ulama ashab kita, ashabul wujuh, berkata sampai. Kemudian wa dhahaba jama'atun minal ulama, kemudian sebagian jamaah dari ulama kita, kelompok ulama mengatakan sampai sekalian ibadah, baik itu sholat, puasa, qiraah dan lain-lain. Nah di sini disebutkan wa ma qalahu min masyhuril madhhab mahmulun ala ma idza qara'a la bi hadratil mayit wala yanwi thawaba qira'atihi lahu aw nawahu wa lam yad'u bal qala as-Subqi alladhi dalla alaihi al-khabaru bil istinbati anna ba'd al-Qur'ani idza qasada bihi naf'al mayit nafa'ahu wa baina dhalika wa qad dzakartuhu fi syahri raudi. Adapun perkataan Al-Imam An-Nawawi yakni al-masyhur dalam mazhab, mahmulun itu diarahkan, ya, diarahkan alama di atas perkara, duduk perkara idza qara'a la bi hadratil mayit, apabila Quran itu dibacakan tidak di hadirat mayit, gitu. Dan kemudian walam yanwi thawaba qiraati, kemudian dia tidak mengniat sampai pahalanya itu. Ataupun nawahu, ataupun dia mengniat walam yad'u, tetapi dia tidak mendoakan, gitu. Jadi di situ dihamalkan. Makna masyhur, pendapat masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ketidaksampaian pahala jika kondisinya itu dibaca Qur'annya itu tidak di hadapan mayit dan tidak diniatkan sampai pahalanya. Di rumah. Adapun jika dibacakan di hadapan mayit seperti di kuburan, maka sampai. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, menghikayahkan perkataan Al-Imam Nawawi di mana ya itu? Halaman Kalau dihatamkan dalam kitab, maka kalau dihatamkan ya, benar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah bilang, Riyadhus Shalihin, qala Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ay yaqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana 'indahu kana husnan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, dianjurkan membaca di sisi kuburan sesuatu daripada Al-Quran. Wa in khatamul Quran, dan apabila jika mereka mengkhatamkan Quran di sisinya kuburan, kana husnan, maka lebih baik. Maka baik, ya, bukan lebih baik, maka baik. Gitu. Jadi kalau kita ambil secara umum, secara tekstual, mungkin akan bertolak belakang. Di satu sisi Imam Syafi'i menganjur sampai pahala, di satu sisi tidak. Maka itu ada titik tengahnya.
gitu, Nyai. Namun di antara dua kaul Imam Asy-Syafi'i ini mungkin nanti ini belum saya lihat ya mana yang lebih diunggulkan. Kan ini kan belum ditarjih. Ustadz jangan lupa catat itu maksud Anda tadi kalau baca di kuburan itu sepakat Asy-Syafi'iyah sampai. Waduh, saya nimbrung barusan ya, saya nggak tahu. Waduh lah. Maksud Anda di kuburan jika baca itu di kuburan maka sepakat Asy-Syafi'iyah wa in khatamu kana husnan kan gitu. Sepakat itu sampai bahkan kalau dihatamkan baik gitu loh. Nah, adapun yang ikhtilaf ini kalau bacanya bukan di depan kuburan, bukan fi hadratil mayyit di rumah seandainya. Nah, Imam Syafi'i bilang mesti diniatkan gitu loh. Diniatkan ila apa tuh biasa dibaca Allahumma sawaba dzalika. Thawaba ma qara'tu minal Qur'anil Karim ila ruh atau ila hadratil fulan gitu, almarhum siapa gitu. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i harus diniatkan. Yang tidak diniatkan, nah di sini ikhtilaf. Baca Quran di rumah tapi tidak diniatkan apakah sampai kepada mayit atau tidak sampai. Yang jumhur bilang tidak sampai. Nah, ini kalau bacanya di rumah tanpa niat. Waduh. Tapi kalau bacanya di Saya kuburan tiba-tiba nimbrung barusannya nggak tahu kalau udah salah. apa bagus, ini lebih bagus, lebih luas. Antum menyampaikan lebih luas. Jadi Ini kalau bacanya di kuburan nyampai, nggak ada ikhtilaf. saya juga baru nimbrung. Ini saya belum dengerin apa nas apa tadi yang dibacakan. Itu apa namanya nukilan ijma bahwasanya kalau baca Quran di kuburan itu sampai ijma, itu boleh tahu dari mana referensinya? Tadi kalau Imam Nawawi bilang waqala Nawawi, coba jangan lupa catat, diulangin tadi baca. Waqala Nawawi. Kalau dibacanya di hadratil mayyit gimana? Tidak ada yang saya baca barusan tidak demikian, Nyai. Namun jika bertanya tentang ijma, ini saya ada dapat dua, yakni yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu dan dari Al Imam Nawawi satu, tapi tidak disebutkan di sini tentang apakah harus mesti di kuburan. Saya belum tahu, bukan tidak ada ya, saya belum tahu. Oh, iya, masalahnya kalau apa dikatakan ijma baca Quran di kuburan, itu saya baru pertama dengar sih. Jumhur. Mungkin bisa bagi Jumhur referensi. mungkin ya, Iya. bukan ijma, jumhur. Bukan ijma, jumhur sepakat. Syafi'iyah tuh sepakat kalau di kuburan sampai. Oh, yang sepakat itu Dihatamkan, Syafi'iyah. kalau dihatamkan Ittifaq ya, bahkan bukan ijma, ittifaq. Oke, kalau yang sepakat Ittifaq, Syafi'iyah, ya, ittifaq. kalau bisa juga Syafi'iyah. saya minta referensinya. Nah, itu tadi Nawawi bilang. Mana ya? Mana? Di Ad-Durarus Saniyah juga ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Durarusani ya? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja loh tasamuh beliau kalau masalah ngaji di kuburan. Coba lantum cek dulu. Coba Yang dibaca, pernah- Gus. Oke, coba dicek dulu. Mau ditampilin? Boleh kalau ada. Oh, Kan- ini saya HP cuma satu sih, tak lihat. Bisa menyingkat waktu kalau kalau Ya. saya harus cek sendiri. Siap. Eh, Ini kan kita konteksnya mencari ilmu ya. Iya, benar, iya. Tidak, bukan konteksnya kita bukan mau apa emosi-emosian. Iya, apa siap, betul itu. Tapi keren juga ya. Ini saya ketemu alhamdulillah dapat teman baru kalau salafiyah seperti ini. ini anu ya, di kitab Ahkamu Tamanil Nah, itu ya maksud Ya. saya Ahkamu Tamanil Maut. ya Ahkamu Tamanil Maut li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Betul itu. Ya, Tamanil mayit. Maut atau bukan. mayit? Bukan mayit, maut. Oh, maut. Ya begitu kitabnya. Pakai wawu bukan pakai ya. Oh, nggih. Beli ini di kitab beliau itu beliau itu menukil pendapat para ulama bahwa contoh ilang kol akhroja
Sa'ad Al-Janjani kan Abi Hurairah marfu'an man dakhalal maqabir summa qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal hakumut takasur summa qala ini ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Wa akhraja Abdul Aziz Sohibul Khalal bisanadian Anas marfu'an man dakhalal maqabira faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhu wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatun. Nah ini Muhammad bin Abdul Wahab. Ya sama termasuk tadi di kitab Ar-Ruh yang Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu juga menukil beberapa wasiatnya para ulama salaf, berwasiat untuk membaca Quran di kuburan ketika menguburkan. Banyaklah riwayat ulama salaf yang begitu. Termasuk kalau gini ya, sekarang begini, yang mengatakan menurut Syafi'iyah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu begini, dijelaskan begini. Yustahabu li zaro'il kuburi ayyaqra'a ma tayassara minal Qur'an. Ini Syafi'iyah ya. Yustahabu li zaro'il kubur ayyaqra'a ma tayassara minal Qur'an. Wa yadawalahum atibaha naso alaihi asy-Syafi'i. Wattafaqo alaihi al-ashab. Ya wattafaqo alaihi al-ashab ini sudah menjadi kesepakatan atau ijma' ashab Syafi'iyah. Wa in khatamu al-Qur'ana lal qabri kana afdol. Ini di dalam kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 294. Nah, kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sama juga. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin qala Asy-Syafi'i wa yustahabu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Wa in khatamul Qur'ani dahu kana hasanan. Sama, ini dari Imam Syafi'i. Makanya benar tadi apa yang disampaikan di awal bahwa perbedaan khilafnya Syafi'iyah itu adalah khilaf antara bagaimana ketika membaca Qur'annya itu di luar kuburan. Kalau di dalam kuburan ashab itu sepakat, tidak ada khilaf. Kalau membaca Qur'annya di kuburan. Bisa dicek di kitab Al-Majmu'. Kalau itu bisa dicek di kitab Al-Majmu'. Dan kitab Riyadhus Shalihin An-Nawawi. Itu ya Masun yang lucu itu ya. Bin Bas ketika membahas tentang Ibnu Umar yang dia itu qiraatul Quran di kuburan, kata Bin Bas bilang kayak gini. Amma ma fa'alahu Ibnu Umar hadza ijtihadun minhu. Ini hanyalah ijtihad belaka daripada Ibnu Umar. Wa hakadza man fa'alahu ba'dahu min ba'di salaf. Begitu pula yang dilakukan oleh para ulama salaf setelahnya min babil ijtihad, termasuk ijtihad. Wal ijtihad yukhti wa yusib. Bisa benar, bisa salah. Ini kalau kalau hal-hal yang enggak sesuai dengan mereka, oh ini ijtihad kayak gitu. Itu ijtihad apa ya? Padahal Ijtihad apa, Kang? ya pribumi. Padahal Ya, itu Ustaznya Ibnu Umar itu bilang sami itu Rasulullah SAW yaqulu, begitu loh hadisnya. Sami itu Rasulullah. Sami itu Rasulullah, maaf. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu. Padahal begitu loh hadisnya. Ya, Masa bilang ijtihad. Ya, ini sebelum melangkah ke Gini coba minta bas-bas tanggapannya dari Binjai. Nah, karena Binjai kan ada satu topik lagi yang ingin diketengahkan gitu ya. Nah, ini gimana, clear ya? Nah, minta tanggapan dari Binjai Iya, tentang karena yang sudah kita bacakan tadi, bisa terima nggak? Kalau saya pribadi memang saya berpendapat bahwasanya
qiraatul Quran kepada mayit itu khilafiyah gitu. Jadi Oke. ya, masih butuh pembahasan panjang. Oke, gini. Mas saya begini. Yang mengamalkan membaca Al-Quran di kuburan itu Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Kalau saya masih, yang penting masih menjaga adab-adabnya dan masih menjaga. Gak usah lah dikasih yang penting enggak. Maksudnya membaca Al-Quran di kuburan yang tradisi ulama selama ini warga NU dan lain sebagainya. Ini masih Ahlussunnah wal Jamaah enggak? Masih ada peluang. Masih ada peluang. Mana ya Kang? Gimana konsepnya masih ada Berarti gitu. peluang? Berat. Peluangnya sebentar. Peluangnya berapa persen Pak Juri? Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan ahsu aja dia itu. Itu klaim Anda loh ya, bukan klaim saya. Saya nggak berani. Loh, tadi kan Ya, ada perkataan yang dari Muhammad mengatakan. Abdul Wahab di dalam kitabnya tuh. Muhammad Abdul Wahab bilang apa di dalam kitabnya? Barang siapa yang masuk ke kuburan, lalu dia meriwayatkan hadis tuh dari marfu'an dari Anas juga, dari turuk yang lain. Barang siapa yang masuk kuburan lalu membaca Fatihatul Kitab, terus Hatus Al-Kautsar, terus bilang ini aja'alu thawaba ma qara'tu minal Qur'anil Karim ila ahlil maqabir kanu syufa'a ilallahi ta'ala. Nah itu kan ada hadis itu dari Muhammad bin Abdul Wahab, boleh baca Quran di kuburan bagi penziarah. Kok ente bilang berpeluang Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Ini yang lucu itu kritiknya Bin Bas terhadap Ibnu Umar. Setelah dia mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan Ibnu Umar adalah ijtihad dia pribadi, dia mengatakan falhasil annahu lahu ijtihadat la yuwafiqu 'alaiha min jihati sunnah. Bahwa Ibnu Umar itu banyak sekali ijtihad dia yang enggak sesuai dengan hadis. Kacau. Fahakada mayurwi anhu minal qiraah indal qabri, termasuk terkait membaca Quran di dalam kuburan. Hada syai'un ijtihada fihi was sunnah bihi lafihi. Ini adalah ijtihad yang berbeda dengan hadis. Keren Fitnah banget itu Bin Bas fitnah ini. itu. Fitnah itu ya. Padahal Ibnu Umar itu mengatakan hadis loh itu. Sami itu Rasulullah. Gini aja coba. Bid, Afwan Bid. Saya bacakan satu kitab ya. Namanya Tadhirul Fuadi min Danasil Itikad. Nah, kitab ini dikarang oleh ulama Mesir ya, Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i. Dia mengatakan begini, ini sama ini. Artinya bahwa ulama Timur Tengah itu ternyata menilainya memang begitu terhadap Wahabi ini gimana? Wadal fariqu qad ubtuliyal muslimuna bi katsirin min salafan wa khalafan, bahwa Wahabi, Farik ini maksudnya Wahabi adalah satu kelompok, satu firqah yang memang menjadi ujian, menjadi cobaan, menjadi musibah bagi umat muslim. Baik dahulu itu eranya Muhammad bin Abdul Wahab hidup sampai hari ini. Bahkan wasmatan wasulmatan fil muslimin wa utwan fasidan yajib qatu hatta la di al-baqi. Mereka itu ibarat seperti virus, ibarat seperti penyakit, ibarat seperti badan anggota tubuh yang rusak yang wajib mengamputasinya agar tidak merembet kepada yang lain. Bahwa kalau masdum yajibu firaru minhu, mereka seperti masdum, penyakit lepra yang harus kita lari agar selamat. Fainahum ya farikun yalabuna bidinihi, mereka itu adalah kelompok yang bermain-main dengan agamanya. Main-main dengan agamanya, fatwanya itu serampangan, kemudian bla 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 itu tidak diproses dulu. Ya dumunal ulama salafan wa khalafan, mereka itu meremehkan ulama-ulama salaf dan khalaf. Wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yang bagi takliduhum. Mereka berkata apa? Ulama-ulama salaf itu, Ibnu Umar dan JS itu kan bukan maksum, bukan nabi. Maka tidak patutlah kita taklid kepadanya. Fala farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat, baik mereka masih hidup ataupun sudah mati. Dan seterusnya mereka memasukkan subhat-subhat. Ya, begitulah. Wahabi itu begitu. Wahabi memang
sama persis seperti yang Binbas tadi katakan. Kita nggak heran lah kalau mereka itu mencaci, meragukan istihadnya Ibnu Umar, mencaci maki, meragukan istihadnya ulama salaf. Mereka itu memang seperti virus, seperti penyakit, seperti orang yang bermain-main dengan agamanya, yang kita wajib untuk menghindarinya. Dan ini bahaya kalau dibiarkan. Nggih, saya mau izin dulu, terus soalnya ke- sudah jam ke- 12. Sebentar.